Sekarang kita mulai jika sudutnya 120 derajat. Seperti kita lihat, kalau sekarang misalnya saja acuannya di sini, sumbu X, oh ternyata orang matematika punya kebiasaan bahwa kalau menggunakan sistem koordinat kartesius, oke kita pindah di sini deh. Sistem koordinat kartesius berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, kemudian sumbu Y, kebalik sumbu yang X, sumbu X positif, sumbu Y. Nah, di sumbu X positif ini biasanya malah dijadikan untuk sudut 0 derajat. Jadi di sini 0 derajat. Mana busur derajat saya tadi? Busur. Oke. 0 derajat, berarti kita pakai yang hitam 0, ini 90 derajat, ini 180 derajat, tambah 90 lagi 270 derajat, tambah 90 lagi 360 derajat, itu artinya satu putaran, tambah lagi 450 derajat, tambah lagi 540 derajat, 630 derajat, 720 derajat dan seterusnya. Ini. Oh berarti kalau saya andaikan saya membuat segitiga dengan sudut yang sederhana dulu, misalnya saja yang 45 derajat, kita bisa pakai ini. Atau pakai busur derajat juga boleh. Tapi karena kita sudah yakin bahwa ini sudut yang 45 derajat sama kaki, maka kita pakai yang segitiga dulu. Sudut 45 derajat. 45 derajat. Contoh kemarin yang 45 panjangnya 8,5. Kita bikin yang ini 8,5. 8,5 set. Sorry. 8,5 maka nah ternyata itu selalu berusaha ditarik ke arah sumbu X atau diproyeksikan ke arah sumbu X sehingga hasilnya adalah ini sisi depan dibandingkan terhadap sudutnya tadi 45 derajat. Nah kayak gitu, sisi depan, kemudian sisi miring tetap yang biru, nah, kemudian sisi sampingnya seolah-olah yang diarah di sumbu X. Nah, kalau kita membuatnya baik dan benar, maka pasti hasilnya juga akan baik dan benar. 6 juga. Jadi ini panjang sisi tegak, sisi sama, sisi samping. Nah, atau X. Yang ini atau Y. Kemudian sisi miringnya kita buat saja R jari karena dia arah radial. Jadi kalau arah radial selalu positif. Oke. Karena panjangnya sama, maka 1 banding 1 di sini akar 2 sudutnya 45. Sudah pasangan fix. Nah, bagaimana sekarang kalau sudutnya 120? Kalau 120 kita bikin 120 0, 90, 100, 110, 120. Berarti ini 120 derajat. Set. Kemudian kita tarik. Set. Oh ternyata kalau sudutnya 120 derajat diperoleh perbandingannya, oke panjangnya kita bikin dulu sekalian 6 cm. Waduh kepanjangan sedikit, nggak apa-apa, kita potong 6 cm. Kemudian yang di sebelah sini tadi diproyeksikan ke arah sumbu X. Oh berarti yang di sini juga harus diproyeksikan ke arah sumbu X.
tarik proyeksi sumbu X. Oh, tadi ini. Nah, warnanya jangan lupa kita buat agak konsisten supaya kamu begitu melihat langsung, oh ini loh sisi tegak. Nah, warna. Kemudian ini untuk yang komponen horizontal. Nah, jika kamu menggambar dengan baik dan benar, perbandingannya di sini 6, di sini 3. 1:2. Ah, keren. Perbandingannya berarti 1:2, di sini akar 3 dengan sudut seolah-olah di sini ya, jadi 60 derajat. Saya sengaja dengan cara menggambar seperti itu nanti ada maknanya tersendiri. Tetapi ada tetapinya nih. Yang di sini samping tadi ini kan ke kanan positif. Ada kata-kata X positif. Nah, sekarang yang ini kan ke kiri. Oh, berarti dia harus bernilai negatif. Nah, jangan lupa. Akar 3 kok masih positif? Lihat, karena dia masih mengarah ke atas. Nanti kalau mengarah ke bawah berarti akan negatif. Seperti itu. Jadi dari sini kita sekarang bisa mendefinisikan bahwa sinus 120 derajat sama dengan berapa? Oh, ternyata mirip dengan 60. Oh, 60 itu ceritanya dari mana? Oh, kok ternyata acuannya 180. Oh, ini bisa juga dituliskan menjadi sama dengan sinus 180 derajat minus 60 derajat sama dengan sinus 60 derajat. Kok bisa gitu? Oh, ternyata ngambilnya seolah-olah bagian di sininya. Selisihnya di sini atau seolah bagian ininya. Nah, kan akan selalu positif. Kenapa? Karena yang di depan ini selalu ke atas. Kalau komponen yang di sini otomatis akan selalu ke atas. Dan di komponen yang miring, sisi miring, ini kan selalu radial. Radial berarti selalu positif. Nah, seperti itu. Oh, jadi sinus 120 sama dengan berapa? Akar 3/2. Y per L sama dengan akar 3/2. Paham nggak siswa? Kalau nggak paham ngomong terus terang. Si demir. Oke, lanjut kosinus. Kosinus 120 derajat sama dengan sekarang yang ini kosamir, sampingnya min 1. Ya sudah aja saja, seolah-olah ternyata kalau kosinus X per R. X per R sama dengan min 1/2. Mudah kan? Oh, ternyata kalau kosinus yang ditanyakan sekarang bernilai negatif. Kalau sin positif. Bagaimana kalau sekarang kalau tangan? Tangan 120 derajat sama dengan tadesam. Depannya positif selalu, sampingnya selalu negatif. Oh, berarti ini bisa juga dituliskan Y per X sama dengan akar 3/-1. Oh, selalu akan bernilai negatif. Oh, jadi kalau tanyakan tan, kos selalu negatif. Kalau tanyakan sin, pasti selalu positif. Hajar saja. Oh, berarti ini memang salahnya sinus. Nah. Yang aneh lagi, oh ternyata kalau dia di ruang di sekitar antara 90 sampai 180, maka ungkapan ini selalu ada. Ini memang ciri dia di situ. Lanjut, bagaimana kalau lebih dari 180? Kita andaikan berapa? 180 tambah 37. 217. Oke, sekarang kita bikin 217. Jadi ini 180 tambah 37. Tambah 37. 4,
30, 35, 37. Aha. Set. Karena sudutnya seolah-olah di sini sekarang 37, maka 37. Berapa tadi? 217. 217 derajat. Oh, ternyata di sini seolah-olah sama dengan 37 derajat. Nah, karena 37 berarti 345, maka saya buat saja ini panjangnya 5 cm. Oke, tadi sudah diukur ya? Kok ada tanda itu? Tapi enggak pas. Kurang sedikit. Oke. Nah, kemudian ini diproyeksikan ke arah sumbu X. Proyeksikan ke arah sumbu X berarti yang ini juga proyeksikan ke arah sumbu X loh, berarti di aksara. Jangan lupa warnanya hijau. Nah. Kalau kamu membuat yang baik dan benar, maka tadi 5 cm, ini otomatis harusnya 4 cm. Yang ini panjangnya harusnya 3 cm. Oke. Berarti perbandingannya adalah banding ini 3, 4, 5, tapi di sini negatif, negatif karena ke bawah, negatif karena ke kiri, ini selalu positif. Seperti itu. Jadi, nah sekarang jadinya. Seolah-olah kalau kita pakai sistem koordinat kartesius, maka yang jadi sisi depan sudut itu adalah sama dengan sisi tegak atau sumbu Y. Nah, kemudian yang jadi sisi samping sudut adalah sisi horizontal atau sumbu X. Sedangkan yang sisi miring adalah yang pembentuk sudut. Dan itu arahnya adalah radial. Radial itu maksudnya apa? Keluar dari pusat. Maksudnya contoh kayak gini. Keluar dari pusat, namanya radial. Radial. Jari-jari, ya jari-jari. Oh, jadi kalau ditanyakan misalnya saja sinus 217 derajat, ternyata acuannya tetap saja 180, tetapi nilai 217 itu kan sama dengan 180 tambah 37 derajat. Jadi akan sama dengan, oh ternyata kalau ini minus bagi plus, berarti kalau tanyakan sinus pasti akan selalu negatif. Berarti sama dengan minus sinus 37 derajat. Nah, itu ngambilnya di bagian ininya. Nah, atau di sininya. Bagian ketambahannya. Kalau tadi di kuadran di sini, di ruang di sini 180 minus. Tapi kalau di ruang di sini yang kemudian nanti disebut sebagai kuadran, oke kuadran ya. Kuadran 2 karena ini untuk kuadran 1, ini kuadran 3, di sini kuadran 4. Oh, kuadran 2 itu bahasanya adalah 180 minus. Oh, kuadran 3 itu bahasanya adalah 180 plus. Nah, nanti kuadran 4 bagaimana? Kuadran 4 nanti urusannya ternyata 360 min. Ini bahasanya kuadran 4. Sampai di sini ada yang belum paham, silahkan tanyakan. Siapa? Mohon izin. Ya. Tadi kan
internet saya sedang trouble Pak, agak lagging. Jadi saya dari awal masih belum ngerti Pak. Oke, nanti saya usahakan, ini kan saya rekam, nanti saya upload di YouTube, kemudian saya share. Kalau mau saya mau ulang lagi. Untuk share linknya ya Pak? Ya. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Oke, kalau gitu kita coba hitung. Bagaimana dengan kosinus 217 derajat? Cos X per R. Berapa? Halo? Min 4/5. Min 4/5. Yang lain bisa paham nggak? Tangan 217 derajat. Tadesam. Desam. Min 3 per minus 4. Oh berarti min per min plus. Jadi kalau tanyakan tangan pasti positif. Jadi kalau nanti di kuadran 3 kalau tanyakan tangan pasti positif. Nanti kuadran 4 kalau tanyakan kosinus pasti akan positif. Seperti itu. Oke. Jika sudah, maka saudara saya minta untuk melengkapi tabel berikut untuk sudut-sudut yang lain, yaitu setelah 127 adalah 127 derajat, kemudian 135. Oke, silahkan, ini tabel yang harus saudara lengkapi untuk sudut-sudut istimewa saja. Caranya mengisi bagaimana? Kamu buat gambarnya, kalau perlu, kalau masih belum paham, gambarnya masing-masing. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan. Ya, makasih. Oke, lanjut. Sekarang apa yang terjadi kalau yang tanyakan cos? Kosinus 330 derajat sama dengan kosinus 360 derajat minus 30 derajat. Itu arti 330 kurang sama dengan 360 kurang 30, tetapi sama dengan, oh ternyata ini di kuadran 4. Di kuadran 4 adalah sawahnya cos. Oh berarti dia pasti bernilai positif. Kosinus berapa? Kosinus bagian yang belakangnya 30 derajatnya gitu. Sama dengan berapa kosinus 30? Akar 3 per 2. Positif. Tapi kalau sinus 330 sama dengan minus sinus 30. Kok bisa? Sinus 30 itu kan 1 per 2. Sinus 330 ini jadi minus. Makanya ada kayak gitu. Jadi minus 1 per 2. Bagaimana kalau tangan? Nah, tangan pasti negatif. Tangan 330 kalau langsung bisa sama dengan minus 1 per akar 3. Nah, ini kalau langsung minus 1 per akar 3. Dari mana? Sidomir. Oh 330 sama dengan yang sudut yang 30 yang dipakai. Tapi jadinya plus minusnya menyesuaikan dari kondisi yang ada. Nah, semudah itu ya kan. Sampai di sini kalau tidak ada yang bermasalah, maka saya lanjutkan dengan segitiga sembarang. Ada pertanyaan siswa? Izin bertanya Pak. Ya. Itu yang menentukan panjang sisi dari sebuah segitiga ini itu apa ya Pak? Yang 6 cm, 5 cm. Ini kan seperti yang kemarin kita coba membuat sudut-sudut masing-masing. Misalnya saja kalau sudutnya
37 derajat, ini akan selalu perbandingannya adalah 345. Nah, karena perbandingannya selalu 345 kalau sudutnya 37 derajat, maka supaya mudah adalah kita bikin saja kalikan 2 semua. 6, 8, 10. Sekarang kalau maunya adalah sudutnya 30 derajat. Oh, kalau sudutnya 30 derajat, ini perbandingannya akan selalu 1 akar 3, 2. Ya sudah, kita lihat saja yang bagian sinusnya aja. 1 dan 2. Oh, supaya gampang, bikin saja yang ini 12 atau 6. Kalau ini 12, maka ini 6. Kalau ini 6, ini pasti 3. Jadi siapa yang menentukan? Oke. Boleh nggak kalau saya buat ini 8? Boleh. Kamu bikin 8. Kalau 8 pasti nanti di sini 4. Kan gitu kan? Siap. Ya. Jadi siapa yang menentukan? Karena perbandingannya selalu seperti itu, ya kita lihat saja perbandingannya, habis itu kita cari angka yang paling enak. Sehingga betul-betul measurable. Gampang diukur untuk kemudian gampang dibuat, mudah dibuat. Fisika itu semudah itu. Wah. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya Pak, saya lengkap semua nih Pak datanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan segitiga sembarang. Saya bikin di tempat yang lain. Oh, yang lain sudah sampai pada vektor. Oke. Segitiga sembarang. Namanya saja segitiga sembarang, maka sudutnya juga terserah saya. Pokoknya bikin set. Pokoknya bikin dengan sudut terserah. Set. Kemudian seret. Namanya saja terserah, maka panjangnya juga terserah. Saya sebut saja ABC. Nah, karena sudutnya ini sudutnya nggak jelas berapa sudutnya, maka apakah masih berlaku Pitagoras? Ini yang jadi masalah. Kira-kira masih berlaku nggak Pitagorasnya? Oh, ternyata Pitagoras nggak berlaku, karena Pitagoras hanya berlaku jika sudutnya siku-siku. Untuk itu, supaya ini bisa jadi siku-siku seolah-olah, maka saya buatkan bantuan di sini, saya tarik garis sehingga jadi siku-siku yang melewati puncak. Aha, siku-siku di sini bawah. Oke. Saya andaikan sudut yang diketahui yang lain adalah yang di sini. Namanya saja alfa. Alfa. Sehingga ini kita sebut saja namanya ABC. Ini panjangnya jadi D. D belum kita ketahui. Ini hanya bantuan D. Kemudian yang itu D berarti yang ini E. Ini E, otomatis yang ini C minus E. H. Sampai di sini bisa diterima, guys. Ini bacanya alfa. Nah, sekarang supaya lebih bisa diterima, kita lihat segitiga yang berlaku kan siku-siku saja. Kita hajar yang siku-siku. Maksudnya kita sekarang fokus ke segitiga BCD. BED. Segitiga BED. Ini BED. Karena C itu kan dari sini sampai sini, C. Ya kan? Sementara E itu yang itu. Sehingga kita sekarang fokus segitiga BED. Kemudian diketahui sudutnya di situ alfa. Maka kita bisa mencari D dan E dengan menentukan berapakah
sinus alfa, perhatikan segitiga BED. Sinus alfa, sidemir. Sinus alfa, demir. Sama dengan D per B. D per B. Oh, karena sinus alfa sama dengan D per B, padahal kita tahu alfa, tahu B, maka D-nya bisa dicari. Oh, jadi besarnya D sama dengan B kali sinus alfa. Nah. Lanjut, sekarang kita cari kosinus alfa. Cos alfa, kosamir. Sama dengan E per B. Oh, jadi besarnya E sama dengan B kali kosinus alfa. Terus masih dari segitiga BED, kita terapkan Pitagoras. Berlakunya bagaimana? Sisi miringnya adalah B. Ini sisi O, berarti B kuadrat sama dengan D kuadrat plus E kuadrat. B-nya dapat dari mana? D-nya dapat dari mana? D-nya dari sini, D dan E dari situ, sehingga B kuadrat sama dengan D-nya ngambil dari sini, masukkan sana, E-nya ngambil dari sini, masukkan situ, diperoleh B sinus alfa dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkan, ditambah dengan B kosinus alfa dikuadratkan. Kemudian kita bongkar kurungnya. Sama B kuadrat sama dengan B kuadrat kali sinus kuadrat alfa. Ini yang harus hati-hati. Sinus kuadrat alfa yang harus dipelototi adalah sinus kuadrat alfa tidak sama dengan sinus alfa kuadrat. Kok bisa? Iya. Contoh, sinus 30 derajat kuadrat itu kan sama dengan sinus 30 berapa? 31/2 sama dengan 1/2 dikuadratkan. Itu kalau sinus kuadrat. Tapi kalau sinus 30 derajat kuadrat itu kan sama dengan sinus 900 derajat. Tuh, beda jauh sekali. Makanya nulis itu harus disiplin. Nah, ini harus hati-hati. Kita lanjutkan. Berarti di sini juga B kuadrat kosinus kuadrat alfa. Semuanya sama-sama punya B kuadrat, maka bisa saya kalikan dengan 1/B kuadrat. Sehingga hasilnya B-nya semuanya hilang. Tinggal 1 sama dengan sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa. Oh, sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat alfa itu pasti akan sama dengan 1. Contoh, sinus 30 berapa? 1/2. Contoh ya. Sinus kuadrat dari 30 derajat tambah kosinus kuadrat 30 derajat sama dengan sinus 30 adalah 1/2 kuadrat tambah akar 3/2 kuadrat sama dengan 1/4 tambah 3/4 sama dengan 1. Nah, selalu akan kayak gitu. Mau berapapun sudutnya, jika dikuadratkan sin dan cosnya pasti akan sama dengan 1. Keren kan? Oke, nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh pamong matematika. Saya hanya membantu untuk dipakai di fisikanya. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah menuntaskan dari segitiga BED. Sekarang kita pindah ke segitiga yang kecil. Kita sekarang fokus segitiga ADC minus E. Segitiga yang ini. Nah, yang ini kita bisa langsung hajar Pitagorasnya, siku-siku di sini. Sehingga bisa langsung kita hajar Pitagorasnya. Oh, kalau sekarang yang sisi miring siapa? Yang A.
Ini sisi tegak, sisi alas. Sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan D kuadrat tambah C minus E dikuadratkan. Bisa diterima guys? Halo, halo, bisa terima dari segitiga yang ini? Lihat. Siap. Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjut dengan memasukkan nilai masing-masing. D ngambil dari sana, masukkan ke situ. E-nya juga ngambil dari situ, masukkan ke sini. Kok di situ sih? Sorry, salah alamat. Ini yang butuh. Oke. Sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan D-nya adalah B sinus alfa dikuadratkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kurung-kurung gini? C minus A dikuadratkan itu kan sama dengan C kuadrat min 2 C E plus kuadrat. paham nggak? Paham nggak ini? C minus E dikuadratkan sama dengan C kuadrat min 2CE plus E kuadrat. Paham? Itu min 2CE itu dari mana, Pak? Min 2CE. Kan contohnya misalnya saja A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Sekarang kalau A minus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Pernah belum? Pernah diajari kan SMP? Ya, Pak. Ada ceritanya lagi kalau mau, tapi saya kira itu sudah biasa deh. Kemudian kita masukkan E-nya kita masukkan, D-nya kita masukkan ke sini, sehingga hasilnya A kuadrat sama dengan, ini sambil kita bongkar, B kuadrat kali sinus kuadrat alfa tambah C-nya, C memang iya, kurangi 2 kali C kali E itu B kalikan kosinus alfa ditambah E-nya adalah B sinus alfa dikuadratkan. Ini kita bongkar. E itu B cos ya. Maaf B kosinus alfa. B kosinus alfa. Nah, ini B cos, ini B sin. Kuadrat berarti bisa dituliskan juga ini saya pindah ke kiri menjadi B kuadrat sama-sama kalikan B kuadrat, maka bisa saya tuliskan menjadi sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa. Ini pindah sini jadi ini. Digabung sama-sama punya B kuadrat. Masih ada lagi plus C kuadrat min 2 C B kosinus alfa. Sehingga sinus kuadrat alfa sama dengan ini. Sama dengan ini. 1. Ya, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat kalikan 1 tambah C kuadrat kurangi 2 B C kosinus alfa. Inilah persamaan yang kita punya. Yang harus kita perhatikan adalah nih. Sambil kita bandingkan dengan segitiganya. Sekarang kita perhatikan segitiganya. Tadi yang diketahui hanya A, B, C, dan alfa. D dan E tidak ada. Itu hanya alat bantu saja. Ternyata nilainya persis dengan yang Pitagoras, tetapi ada koreksi di bagian sini. Nah, yang jadi sisi miring siapa? Yang jadi sisi miring seolah-olah itu adalah depan sudut yang diketahui alfa, depannya adalah A. Berarti seolah jadi sisi miring adalah A. A sisi miring
Kemudian B dan C ini kan yang mengapit sudut alfa. Ini dikuadratkan, tambahkan, dikurangi 2BC kosinus dari sudut apitnya. Keren kan? Apa yang terjadi kalau ini siku-siku? Kalau ini siku-siku, 90 derajat jadi narik ke sana, maka jadilah ini tambah sama ini kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat. Artinya karena kosinus 90 sama dengan 0. Karena kosinus 90 sama dengan 0, maka tidak ada komponen minusnya. Jadi siku-siku itu ternyata hanya kasus khusus jari segitiga sembarang yang sudutnya di situ 90. Ini persamaan umumnya segitiga. Nah, semudah itu ya kan ternyata. Oh, berarti kalau ada segitiga sembarang, Pitagorasnya jadi kayak gini gitu kesannya. Kesan bahasa fisikanya kayak gitu. Bisa diterima? Ini sudah catat belum ya? Perlu catat atau tidak? Belum, Pak. Kalau tidak perlu catat, saya lanjut. Oke, kalau perlu, ya oke, silakan. Ya, silakan dicatat. Sambil memahami, Pak. Oke, sambil dipahami ya. Selamat berjuang untuk memahami.